adab lil waqti fa waqtuhul muqtu. Barang siapa yang tidak beradab terhadap waktu, maka waktunya itu akan menjadi petaka baginya. Kalau bahasa lain yang sering kita dengar ada di mahfuzat itu, katanya al-waqtu kasyaif. Waktu itu seperti pedang. In lam taqtahu qata'ah. Kalau tidak dipotong, maka pedang itu akan memotong kita. Nah, ini juga sama. Adab yang kaitannya dengan waktu juga sangat penting, karena tadi adab dan akhlak mulia itu nanti akan menjadi cikal bakal pembentukan karakter yang selanjutnya. Maka kalau adabnya, akhlaknya tidak baik, maka kemungkinan besar karakter kedepannya pun akan serupa. Nah, terutama juga tentang masalah waktu. Misalnya ketika posisi lagi sekolah, posisi luring, posisi tatap muka, maka ketika berangkat dari sekolah harus benar-benar takdib terhadap waktu. Berangkat dari rumah misalnya 15 menit sampai ke sekolah, maka diperhitungkan dengan baik, jangan sampai nanti di sekolah telat. Itu ya. Begitupun ketika nanti posisi manajemen waktu di rumah. Seperti yang kita tahu, kita semua diberi jatah 24 jam. Kita semua diberi jatah oleh Allah, oleh Tuhan kita itu sama 24 jam. Tapi ternyata kenapa hasilnya orang kok berbeda-beda? Contoh kecil misalnya, ada orang yang dalam 24 jam ini mendapatkan, contoh kecil, uang. Dalam 24 jam ada orang yang hanya mendapatkan Rp10.000. Di tempat lain ada juga dalam 24 jam ini orang mendapatkan Rp100.000. Bahkan dalam 24 jam yang waktunya sama, ada orang yang mendapatkan mungkin 1 miliar sampai lebih rupiah. Artinya apa? Manajemen waktu di sini sangat dibutuhkan. Manajemen waktu di sini sangat penting. Nah, salah satu untuk supaya bagaimana waktu ini akan terasa luas, akan terasa lengang, salah satunya isi faidha faragta fangsob. Kalau kita sudah kosong setelah melakukan satu kegiatan, fangsob, isi dengan kegiatan yang lainnya. Maka salah satu kaidah dalam Islam, ar-rohatu tabaddulil amal. Jadi istirahat itu adalah pergantian waktu. Ya, istirahat adalah pergantian waktu, melakukan hal-hal yang positif. Nah, kemudian di sini Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan kullu waqtin laisa lahu adabun fahuwa muqtun. Nah, setiap waktu yang tidak bernilai adab, maka dia akan menjadi petaka. Jadi waktu yang tidak diisi dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik, maka katanya, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini Sayyidul Aulia, ini Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad ya. Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani yang menghidupkan agama, yang kemudian juga namanya sampai ke Indonesia dan banyak kitab-kitabnya yang dipelajari oleh orang-orang Indonesia dan dunia. Itu katanya setiap waktu yang tidak bernilai adab, maka waktu tersebut akan menjadi petaka buat dirinya. Naudzubillah ya. Nah, inilah penting-pentingnya adab yang tadi judul awalnya adalah adab ini sebagai cikal bakal yang kemudian menjadi karakter untuk diri pribadi kita masing-masing ke depannya. Maka al-adabu qoblal ilmi atau al-akhlaqu qoblal ilmi, atau ada lagi al-akhlaqu fawqal ilmi, akhlak itu posisinya sebelum ilmu. Beradablah terlebih dahulu sebelum kau menjadi orang pintar. Karena ketika kita sudah memiliki adab yang baik, kita sudah memiliki akhlak yang baik, maka kita tidak akan bangga dengan kepintaran kita, kita tidak akan menjadi sombong dengan diri kita, menjadi ujub dengan ilmu kita. Nah, ini banyak sekali sebenarnya makna menurut para ulama ya. Saya skip aja. Ini saya ingin membahas sedikit tentang ini. Ini yang sangat bahaya buat kita nih, hati-hati. Kalau adab kita hilang, ya, paling tidak kita akan menjadi 3 kelompok ini. Yang pertama akan menjadi orang yang zalim. Apa tuh zalim? Zalim itu lawannya dari adil. Zalim itu artinya menganiaya. Artinya tidak adil atau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim.
Menurut mahfudot itu waiswad dalam bahasa Arab, man dzalama dzulima. Siapa orang yang menzolimi maka dia akan dizolimi. Sama siapa dizoliminya? Ya sama Allah. Cuma bisa jadi Allah langsung, bisa jadi melalui orang lain. Nauzubillah. Yang kedua, kalau adab sudah hilang, apa yang terjadi? Mohon maaf, dungu. Apa dungu? Tujuannya benar tapi caranya salah. Tujuannya betul. Ya, ini amar ma'ruf. Tujuannya betul. Ini nahi mungkar. Tapi terkadang ada saja yang salah. Contoh misalnya, ada seorang maling, ada seorang yang mencuri harta orang lain, hak orang lain. Kita tahu yang mencuri itu salah, tapi bagaimana cara kita untuk supaya orang yang mencuri itu tidak mencuri lagi, atau sebagai punishment buat pencuri itu jangan sampai orang yang mencuri itu salah tapi kita teriak-teriak sambil mukul dia, sambil mencemooh dia dengan kata-kata yang kotor. Artinya dia salah tapi kita juga mengotori lisan kita dan tangan kita dengan dosa, mukulin dia. Mukul orang emang dosa apa tidak? Dosa ya. Maka tujuannya benar, caranya salah. Satu kaidah yang sangat penting, amar ma'ruf bil ma'ruf, nahyul munkar bil ma'ruf. Mengajak kepada kebaikan dengan cara yang baik, nahyul munkar bil ma'ruf, dan mencegah kemungkaran dengan cara yang baik juga. Terkadang saking semangatnya giroh kita, saking semangatnya semangat kita ya untuk memerangi kemungkaran, akhirnya bukan nahyul munkar bil ma'ruf tapi nahyul munkar bil munkar. Kita mencegah kemungkaran tapi dengan cara yang mungkar. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita bukan yang termasuk yang itu. Nah, yang terakhir ini lebih parah lagi nih, ya. Kalau saya tulis di sini gila ya. Jadi akibat hilangnya adab itu ya gila. Caranya benar, tujuannya salah. Caranya benar tapi tujuannya salah. Nah, ini juga sama kebalikan dari yang tadi dungu. Caranya sudah benar tapi tujuannya bukan kepada kebaikan gitu. Ya kan? Misalnya memberi makan mencari nafkah misalnya gitu. Mencari uang, mencari ilmu lah ini ya, mencari ilmu. Caranya benar. Belajar dengan benar, tapi tujuannya salah. Tujuannya salah tuh apa? Tujuannya ilmu ini ternyata untuk supaya pamer ke teman-temannya, ya itu nggak boleh, ya. Itu nggak boleh. Nah, begitu ya. Nah, ini ada sedikit tulisan dari Sayyid Muhammad Naqub Al-Attas ya. The aim of education in Islam is to produce a good man. The fundamental element inherent in the concept of education in Islam is the inculcation of adab atau ta'dib. Jadi ternyata tujuan pendidikan itu dalam Islam terutama, bahkan di semua agama saya kira sama, itu ternyata untuk memproduksi atau untuk menciptakan orang-orang yang baik, orang-orang yang beradab. Karena sekali lagi adab itu posisinya di atas ilmu. Ini bisa balik lagi. And so. Baik. Ada 3 hal yang perlu kita ingat ya. Yang perlu kita jadikan standar supaya kita menjadi orang yang beradab baik. Yang pertama adalah hifdzul lisan, menjaga lisan kita. Kalau kata Rasulullah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir kul khairon aw liyasmut. Katanya, barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, kul khairan, ucapin yang baik-baik saja, auliyasmut, atau lebih baik diam aja. Daripada kita ngomongin yang nggak benar, daripada kita ngegibah-gibahin orang, ngomongin kejelekan-kejelekan orang, malah nantinya jadi fitnah kalau nggak benar, maka katanya lebih baik diem. Itu lebih baik. Kemudian yang kedua, apa? Hifdzul qalb, menjaga hati kita. Kalau yang pertama tadi menjaga lisan kita, yang kedua menjaga hati kita. Menjaga hati kita dari apa? Ya dari penyakit hati. Jangan sampai ada suudzon, kurangi suudzonnya.
Ya jangan sampai kita sering-sering prasangka jelek kepada orang lain karena kita tidak pernah tahu hati seseorang. Misal begini, seperti yang terjadi sekarang banyak di masa pandemi corona ini, itu ada orang-orang yang bersedekah kemudian dipoto, diupload di media sosial dan sebagainya. Banyak juga yang bertanya, apa hukumnya orang yang bersedekah kemudian diupload di media sosial? Hukumnya adalah tulis komentar yang baik-baik saja. Jangan menjudge mereka karena kita bukan hakim. Karena kita ini bukan Tuhan yang berhak menghakimi orang. Urusan dia mengupload misalnya foto ketika memberikan sedekahnya kepada orang-orang lain, itu urusan dia dengan Tuhannya. Karena kita nggak bisa ikut campur kepada hati dia. Niat dia kita nggak bisa tahu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal karena niatnya. Karena niat posisinya ada dalam hati, maka kita tidak bisa ikut campur masuk ke dalam hati dia. Gitu. Maka posisi ketika seperti itu, jaga hati kitanya jangan sampai suudzon. Jaga hati kitanya jangan sampai berprasangka buruk. Husnudon saja ketika ada orang-orang semacam itu. Contohnya ya. Kemudian yang ketiga hifdzul fi'al. Jadi menjaga, tadi yang pertama menjaga lisan, kedua menjaga hati kita, yang ketiga menjaga tingkah laku kita. Ya. Salah satunya apa menjaga tingkah laku kita? Itu kata Rasulullah, al-muslimu man muslimuna ayu afdoli Islam kan gitu. Ayu islamin afdol, begitu kata Rasulullah. Islam yang mana yang paling afdol, yang paling utama, yang paling baik? Katanya man salimal muslimuna min yadihi walisanih. Orang Islam lainnya terjaga aman dari lisan dan tangannya dia. Kenapa tangan? Ya tangan bisa jadi gara-gara tangan kita orang bisa jadi celaka, apalagi di masa sekarang. Banyak orang yang celaka gara-gara tangannya, terutama jempolnya ketika di media sosial. Nah, anak-anakku semuanya, oleh karena itu 3 hal ini saya titip. Yang 3 hal ini, yang pertama hifdzul lisan, jaga lisannya ya dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Yang kedua, jaga hatinya dari penyakit hati, sombong, iri, hasad. Hasad itu SMS, senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang, nggak boleh tuh. Yang ketiga adalah hifdzul fi'al, yaitu menjaga tingkah laku kita dari hal-hal yang kurang manfaat. Nah, dari semua 3 hal itu, insya Allah ini menjadi cikal bakal pembentukan adab yang baik. Kalau sudah adabnya yang baik, insya Allah nanti akan muncul karakter yang baik. Sesuai dengan apa yang tujuan pendidikan kita, yaitu menjunjung tinggi karakter yang baik.